Adab itu perkara yang paling penting. Ke masjid penting, tapi adab masjid lebih penting. Karena kalau orang ke masjid tanpa adab masjid nanti tidak dapat barokahnya. Ya, rapat-rapat lagi semuanya. Belakang. Maju balik. Nego jalan. Jaga. Duduk di bawah. Duduk di bawah. Rapat-rapat. Duduk ke bawah, rapat-rapat. Para sahabat ini orang yang sudah korban habis-habisan untuk agama, tapi Allah berfirman kepada mereka, mafhumnya kalau kamu tidak menjaga adab, habis semua amalan kamu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, maka amalan-amalan kamu semua habis, sedangkan kamu tidak merasa. Nah, kita jaga adab mulai kan. Nah, duduk yang baik. Yang masih duduk deglek kayak di warung itu, maju. Nah, maju. Nah, itu rapat tuh, rapat. Tuh. Nah. Rapat. Depan. Maju. Nah, gitu. Menjaga adab adalah perkara yang sangat penting. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan kitabullah, adab dengan para ulama, adab dengan seluruh umat Islam. Rawahatul mu'min azimah. Menyakitkan hati orang Islam itu dosa besar. Kita harus punya adab dengan orang Islam. Semua amal, sholat yang kita pikir bukan hanya bagaimana sholat, adab-adabnya sholat. Adab itu bagaimana toh? Mengagungkan satu amal itu maksudnya. Apa saja yang untuk mengagungkan amalan, nah itu namanya adab. Kalau kita ngaji rendeglek bersandaran itu ya kurang adab. Nah, ya enggak malaikat? Iya, kurang adab. Kita harus bersikap hajat, sangat hajat kepada agama, sangat hajat kepada Allah, hajat, sangat perlu, sangat hajat, sangat perlu, sangat membutuhkan pahala Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kalau lungguh deglek itu tuh ya, adab apa enggak? Adab enggak? Boten patek. Ini semua adab masjid, adab dengan Quran. Itu dulu ada orang namanya Osman Abo. Itu dia itu yang menurunkan raja-raja Turki. Keturunannya itu orang jadi orang hebat-hebat.
Salah satu keturunannya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan ibu kota Romawi di timur, yaitu yang namanya Konstantinopel, sekarang terkenal dengan Istanbul, tahun 1400 sekian. Ini keturunannya Utsman Agha ini. Nah, Utsman Agha itu kok bisa punya keturunan hebat-hebat itu bagaimana? Salah satu amalannya itu adab. Beliau ini kalau masuk rumah, kok di rumah itu ada Al-Quran, nggak berani duduk, berdiri aja untuk menghormati Quran itu. Nah, kayak begitu. Akhirnya satu hari dia itu mimpi, dari punggungnya itu keluar pedang-pedang yang menyebar ke seluruh dunia. Ditakwilkan oleh para ulama, oh nanti keturunan kamu akan jadi pejuang-pejuang menyebarkan Islam kemana-mana. Akhirnya betul. Jadi kalau kita ingin punya keturunan-keturunan yang soleh, yang baik, itu dijaga adab. Pokoknya apa saja yang ada kaitan dengan agama kita muliakan, kita agungkan. Ini namanya adab. Adab kepada Al-Quran, adab kepada sunnah Nabi, adab kepada orang Islam. Ini juga ada kaitan dengan Islam, maka kita harus hormati orang Islam itu juga. Karena Allah. Nanti itu barokahnya anak cucu kita insya Allah jadi orang baik. Kalau orang nggak mau jaga adab, dalam kitab Imam Ghazali Ihya itu diceritakan, orang itu kalau menghormati orang dunia dan tidak menghormati orang agama, nanti anaknya sulit jadi soleh. Ini satu hari itu ada ulama, ini padahal itu ulama ini. Ada raja lewat, maka saking terkesan dengan raja, jadi dia berdiri menghormat raja itu. Maka dinasihati sama gurunya, oh kamu kok menghormati orang dunia, nanti anak kamu nggak bisa jadi kiai lagi, nggak bisa jadi ulama lagi, anak kamu jadi awam nanti. Betul, malah yang dia ini ulama, anaknya nggak bisa jadi ulama. Suruh ngaji itu ngantuk aja. Gara-gara dia ini terlalu menghormati orang dunia karena dunianya. Nah, apalagi menghormati orang maksiat, tambah nemen nih. Menghormati orang maksiat nanti anaknya beling-beling. Ini cerita ini diceritakan Imam Ghazali kan. Adab penting nggak? Penting. Dakwah ya penting. Tapi adabnya dakwah lebih penting lagi. Ngaji penting, tapi adabnya ngaji lebih penting lagi. Sholat itu penting, adabnya sholat lebih penting lagi. Maka lebih penting untuk kita pikirkan. Karena kalau tidak ada adab, semua amalan itu akhirnya kosong. Digambarkan para ulama, kalau orang itu nggak punya adab dalam amalan itu seperti orang itu menyampaikan hadiah kepada seorang raja. Raja besar, hadiahnya juga bagus. Tapi memberikannya itu loh, memberikan hadiah itu tidak pakai adab. Dia datang pada raja itu pakai celana kolor, undel-undel, diberikan tangan kiri. Ini hadiah ini bagus loh. Maka oleh raja ditampel, plong. Saya nggak perlu dengan hadiah kamu, minggat kamu. Oh, bocah ranjowo. Nah,
Ini raja sebenarnya kan. Allah SWT itu tidak perlu dengan amalan kita. Dialah yang menciptakan semua raja. Kalau kita ini amal tidak dengan sungguh-sungguh adab itu nanti ditampel. Gua apa amalanmu itu ora kanggu. Nah, ada. Insyaallah kan? Nah, kita adab kan ya. Ini latihan. Tapi ada orang memberikan hadiah pada raja. Hadiahnya sebetulnya tidak begitu berharga, tapi diadakan dengan sopan, pakaiannya sopan, ngomongnya sopan, duduknya sopan, akhirnya dihargai oleh raja itu. Oh, bagus kamu. Ini hadiah ini sangat saya sukai. Padahal raja itu nggak perlu sebetulnya. Nah, begitulah amalan kecil dengan adab nilainya besar. Amalan besar tidak punya adab, nanti tidak ada nilai. Jangan kita hanya di masjid adab, jangan di masjid cuma delosor kayak ular gitu, nggak ada adabnya, itu nanti barokahnya kurang. Ini belum bayan memang kan, ini baru muqaddimah bayan. Ya, adab nih. Orang kafir sebenarnya kan menjaga adab dapat barokah. Itu Raja Romawi menerima suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suratnya itu dihormati sama Raja Romawi itu, disimpan, dihormati. Maka Nabi mengatakan, oh, kekuasaan dia akan terus sampai kiamat. Akan ada terus kekuasaan orang Rom itu. Orang Rom itu siapa itu? Orang Rom itu orang Barat itu, orang bule itu namanya kan. Itu gara-gara mbahnya dulu punya adab dengan Nabi, suratnya Nabi dihormati. Akhirnya anak cucunya masih kebagian walaupun kafir, kebagian bagian dunia walaupun akhirat gak dapat. Tapi Raja Persia kurang ajar, gak punya adab. Dikasih surat sama Nabi, disobek-sobek suratnya. Nabi mengatakan hancur kerajaannya, ambruk, sudah gak punya lagi kerajaan. Jadi semelaikan Allah Ta'ala, orang kafir saja punya adab dengan Rasulullah, masih dapat barokahnya walaupun cuma di dunia. Nah, kalau orang iman dapat barokahnya dunia dan akhirat. Maka kita ini harus jaga adab. Insyaallah kan? Jaga adab. Di gara-gara menjaga adab itu orang Romawi masih punya kerajaan. Gara-gara tidak menjaga adab, orang Persia hancur. Nah, kita jaga adab. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, dulu kita tidak ada di dunia ini, kemudian Allah telah mendatangkan kita ke dunia ini. Dan sebentar lagi Allah akan keluarkan kita dari dunia ini. Sudah menjadi keputusan Allah, siapa saja yang didatangkan ke dunia ini pasti akan keluar dari dunia ini. Nggak ada orang di dunia terus menerus, nggak ada. Orang-orang suci tidak lama di dunia ini. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah tidak lama di dunia ini. Orang-orang jahat, Fir'aun, Qarun, Haman, Yahudi, Nasrani juga tidak lama di dunia ini. Kenapa? Karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Inilah berita besar yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yang terakhir Nabi Agung Muhammad SAW. Ada berita besar telah datang kepada kita. Apa berita besar itu? Setelah dunia ini adalah akhirat. Inilah berita besar yang membuat deg-degan jantungnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, yang membuat mereka tidak bisa tenang tidur waktu malam, tidak bisa makan enak waktu siang, yang membuat mereka ini tidak sempat untuk melirik kepada kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Karena berita besar telah datang bahwa setelah dunia ini adalah akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Negeri yang luas, sangat-sangat luas. Kalau beruntung tidak kayak orang di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli surga yang paling kecil derajatnya mendapat bagian seperti dunia seisinya lipat 10 kali. Seluruh kenikmatan yang bisa dibayangkan oleh manusia dan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia, di sana semua ada. Yang bisa dibayangkan, yang tidak bisa dibayangkan, semua ada semua sana. Kenikmatan model apapun ada. Kenikmatan jasad, orang ahli surga sehat terus, tidak akan sakit selama-lamanya. Ganteng, tambah ganteng, tambah ganteng, tambah hari tambah ganteng, tambah hari tambah tampan, tambah hari tambah cantik. Kenikmatan tempat, istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu,
dari arak yang tidak memabukkan, kenikmatan rohani, mereka dikasih ketenangan, ketentraman yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun saja selain mereka. Kenikmatan teman-teman yang baik, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kenikmatan kerajaan, mereka menjadi raja-raja besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Segala macam kenikmatan telah Allah siapkan untuk mereka. Sebaliknya kalau celaka di sana tidak seperti celaka yang ada di dunia ini. Celaka yang sangat-sangat dahsyat. Seumpama malapetaka yang ada di dunia, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, nggak ada apa-apanya dibanding kesusahannya orang yang ada di neraka sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Seluruh kesusahan yang bisa dibayangkan, yang tidak bisa dibayangkan, ada di sana. Inilah berita besar yang semestinya kita pikirkan, kita renungi, bagaimana kita akan menghadapi negeri akhirat ini. Orang kafir tidak menggubris berita ini. Alah, yang penting makan, minum, ya sudah. Sudah itu kan menurut kamu. Menurut pencipta alam semesta ini bukan sudah. Masih akan ada kehidupan yang panjang. Dalam kehidupan yang panjang di akhirat ini tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang mengamalkan agama Allah dengan baik, yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul, para nabi, para sahabat. Itu saja yang selamat. Orang-orang kafir merasa bangga dengan hartanya, merasa bangga dengan teknologinya, merasa bangga dengan kesehatannya. Itu karena kebodohan mereka. Apakah gunanya kesehatan? Apakah gunanya teknologi? Apakah gunanya harta? Apakah gunanya ketenaran? Apakah gunanya dunia semuanya ini? Kalau akhirnya kamu jadi intipnya neraka. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terpesona, tertipu dengan kemewahan orang-orang kafir di dunia ini. Kesenangan yang sebentar, kemudian jadi intip neraka. Coba semalikan. Yang pantas kita syukuri, yang pantas kita gembira dengannya, ini adalah agama ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah dan anugerah Allah, yaitu agama ini, hendaklah mereka bergembira ria. Dengan agama ini kita gembira, senang. Huwa khairum mimma yajma'un. Agama ini lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu. Apa yang dikumpul orang kafir? Tanah, batu, semen, beton eser, aluminium, apa lagi? Emas, perak, karet, kayu gelondong. Nah, itulah yang dikumpulkan orang-orang kafir. Setelah dikumpulkan banyak, terus tinggal mati, kerikil satu saja tidak dibawa.
Maka melihat orang kafir itu kasihan sebetulnya mereka. Melihat orang Amerika, orang Cina, orang Belanda, kasihan mereka itu. Kerja siang malam, akhirnya nggak ada yang dibawa. Kerikil satu pun nggak dibawa. Kalau nggak dibawa aja masih lumayan. Sudah nggak dibawa, masuk neraka lagi. Maka kehidupan orang kafir itu kehidupan yang mengerikan. Walaupun dia itu namanya presiden, namanya jenderal peta, namanya konglomerat, namanya apa saja, mengerikan hidupnya itu. Karena kehidupan dalam rangka menunggu panggilan ke jahanam. Tapi kalau orang iman, walaupun melarat, miskin, nggak punya apa-apa, sakit, mengkis-mengkis, kehidupannya itu indah. Karena kehidupan dalam rangka menunggu panggilan surga. Masya Allah. Inilah berita besar yang harus kita dengar. Nah sekarang umat ini yang didengar bukan berita itu, dunia dalam berita. Itu yang didengar. Berita-berita kecil didengarkan, berita besar tidak didengarkan. Kalau ngaji ngantuk. Ini termasuk penyakit yang sangat bahaya. Berita besar tidak didengarkan, berita kecil diolah-alik, dipikirkan, direnungi. Sampai di masjid pun masih cerita sepak bola. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah ini malaikat. Inilah musibah. Nah malaikat Allah SWT, apa yang akan kita siapkan untuk kehidupan yang kekal abadi? Yang kita hadapi ini bukan masalah setahun, 2 tahun. Yang kita hadapi masalah jutaan tahun, miliaran tahun, triliun-triliun tahun, gak ada habisnya. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Otak kita ini kecil, gak mampu menghadapi masalah yang gede-gede kayak begini. Maka Allah SWT kirim para nabi, para rasul untuk membimbing kita dalam menghadapi kehidupan yang selama-lamanya ini. Manusia itu semalekan tidak bisa bimbing manusia, itu nggak bisa. Karena manusia itu setiap orang punya pikiran masing-masing, ya kan? Punya pendapat masing-masing, punya selera masing-masing. Maka manusia itu nggak bisa suruh mimpin manusia, nggak bisa. Maka Allah kirim orang yang di atas manusia derajat keilmuannya, yaitu para nabi. Para nabi itu layak untuk nuntun manusianya. Kalau manusia kok dipimpin manusia biasa, itu sama juga dengan kambing dipimpin kambing. Kira-kira selamat apa enggak mereka? Kambing suruh mimpin kambing, ini pimpinan kambing, kamu pimpin kambing-kambing seluruh Temboro ini. Nah, ya kambing itu nggak ngerti, opo wisane. Kambing itu yang memimpin manusia. Harus makhluk yang di atas kambing baru bisa mimpin kambing ini. Ini mau ada truk lewat ini loh. Jangan di situ, tabrak loh. Nah, ditabrak juga diomongin nggak ngerti, suamplok buat terus ingkreh gitu. Jadi kalau kambing yang mimpin jangan kambing, kambing yang memimpin manusia. Lah kalau manusia yang mimpin siapa? Yang mimpin para nabi. Ya nabi sudah tidak ada, ya nabi sudah tidak ada. Tapi mereka punya ilmu yang diwariskan
kepada pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama-ulama. Insyaallah kan? Lah ciri khas kehidupan para nabi yang harus kita ikuti itu apa? Di antara ciri khas kehidupan para nabi, mereka ini punya yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngadepi masalah apa-apa, Allah, ini para nabi begitu. Kayak Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, menghadapi masyarakatnya, menghadapi macam-macam. Hasbunallah, cukup Allah. Para nabi itu begitu. Para nabi itu paham betul semua makhluk ini hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Tidak wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Maka mereka itu menghadapi siapa saja, hasbunallah, cukup Allah. Ya, kita harus belajar begitu. Insyaallah kan? Jadi kalau kita ini hati kita kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, itu sebetulnya kita ini salah paham. Salah paham. Nah, mulaikan Allah kata para ulama, orang yang takut dengan makhluk itu kefahamannya kalah dengan anjing. Anjing itu semulaikan, kalau ada tongkat dia tidak takut semulaikan. Tapi kalau tongkatnya sudah dipegang sama orang terus diginikan, oh dia takut. Karena dia tahu tongkat tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan oleh orang. Kancing itu. Lah orang iman itu begitu. Makhluk tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh Allah. Maka yang ditakuti Allah. Kalau yang ditakuti makhluk itu kayak anjing itu takut sama tongkat. Melihat tongkat langsung lari. Tidak, anjing itu melihat tongkat malah untuk main-main. Untuk main-main. Tapi nanti kalau sudah dipegang orang tongkatnya ini, kalau langsung kain-kain melayu. Maka siapa saja manusia, jin, setan, apa, semua yang menggerakkan, yang mengajarkan, yang mewujudkan, yang mengendalikan hanya Allah. Maka orang beriman itu hatinya kepada Allah. Ini ciri khas kehidupan para nabi, ciri khas kehidupan para wali-wali Allah. Begitu. Begitu juga yang dicontohkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Musuh di depannya, belakang, depan, kanan, kiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Maka musuhnya terlempar semua, depan, belakang, kanan, kiri. Ini jurusnya Rasulullah ini. Jurusnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus dipelajari sebagai orang iman. Ada jurus SH, jurus apa lagi? Kerasakti, ya. Jurus Rasulullah kamu belum tahu. Nah, ketika jurus Rasulullah tidak kamu pelajari, nah dari makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, tambah hari kamu tambah jauh dari Allah, tambah lupa kepada Allah. Nah, akhirnya lama-lama nggak kenal sama sekali. Maka menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat, ciri khas kehidupan para nabi itu taat. Disuruh apa aja taat. Mereka punya kefahaman taat kepada Allah pasti akhirnya sukses. Kalau nggak taat mesti celaka. Kayak Nabi Musa alaihissalam,
melihat ular gede. Tiba-tiba datang perintah Allah, tangkap itu ular. Nabi Musa tidak maju mundur, langsung tangkap saja. Tiba-tiba tidak apa-apa, ular menjadi tongkat. Kayak Nabi Ibrahim, anak kamu sembelih. Disembelih, ternyata tidak mati, malah umur panjang jadi nabi. Nah ini semalakan ta'ala. Para nabi itu ciri khasnya taat. Mereka paham kalau saya taat nanti mesti datang macam-macam barokah. Tapi kalau saya nggak taat, ini mesti bahaya. Urusan apa saja, saya taat. Urusan dakwah yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan ibadah yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan apa saja, urusan keluarga, urusan apa saja yang kita pikirkan, bagaimana taat? InsyaAllah kan orang yang taat itu nanti dia akan melihat bagaimana barokah akan datang dalam kehidupannya. Seorang nabi itu tidur kan, terus mimpi. Nah mimpinya nabi itu hak, wahyu mimpinya nabi. Kalau mimpi kita ini kadang-kadang puyuh munjuk ya. Karena kita pikir apa, tahu-tahu terus mimpi. Kalau nabi itu kalau mimpi itu wahyu, berarti benar itu. Mimpinya apa? Nanti kalau kamu bangun tidur, yang pertama kali kamu lihat, kamu makan itu. Terus yang kedua kali kamu lihat, kamu pendem dia. Maka bangun dari tidur, yang pertama kali dilihat Nabi itu gunung. Loh, gunung? Nah gunung mau suruh makan ini bagaimana? Tapi Nabi itu nggak ada kok bagaimana. Pokoknya Allah memerintahkan kepada aku, yang pertama kali saya lihat, saya suruh makan. Iya, akan saya kerjakan. Langsung dia berjalan menuju gunung itu. Setelah dekat itu gunung itu tambah mengecil. Tahu-tahu jadi sesuap manisan sapuluan. Loh, kok paling cilik? Ya. Diambil, loh, legi. Ya. Jadi gunung itu loh setelah didekati ternyata kecil, tahu-tahu jadi sesuap manisan legi. Ya. Terus malaikat Allah dia berjalan. Beberapa saat dia berjalan, tahu-tahu melihat bokor emas, piring dari emas. Yang kedua saya lihat disuruh mendem, maka langsung dia gali tanah, dipendem, diuruki, ditimbun. Tapi begitu ditimbun, kok keluar lagi? Loh, kok keluar lagi? Timbun lagi, keluar lagi. Loh, kok keluar lagi? Maka dia berpikir, saya sudah menjalankan perintah Allah, suruh mendem ya sudah saya pendem, keluar lagi bukan urusan saya, terus tinggal. Setelah itu dia mendapatkan wahyu lagi. Hei nabiku, kamu tahu itu? Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu ya Allah. Itu gunung tiba-tiba mengecil, jadi sesuap makanan manis. Betul? Betul ya Allah. Itu adalah gambaran orang yang taat kepada aku. Orang yang akan taat kepada aku itu pertama kali dilihat, berat. Tapi setelah dikerjakan, tahu-tahu manis, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu piring emas kamu pendem, keluar lagi, pendem keluar lagi. Itu apa itu maksudnya? Saya tidak tahu ya Allah. Itulah kalau orang itu beramal baik. Kalau orang itu beramal baik, ditutup-tutupi juga kelihatan lagi, tutup-tutupi kelihatan lagi. Maka orang itu kalau amal gak usah pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, gak usah. Nanti Allah akan tampakkan juga itu. Walaupun amal baik itu kamu sembunyikan juga Allah tampakkan juga.
Jadi begitulah semulaikan kehidupan para nabi, kehidupan taat. Pokoknya manut taat. Kemudian ciri khas kehidupan para nabi yang ketiga semulaikan sayang kepada umat. Sayang kepada umat. Memikirkan umat siang dan malam. Walaupun umatnya itu menentang, umatnya memusuhi, bahkan memerangi, mereka ini sayang itu sama umat. Hari-hari berdoa untuk umat, hari-hari mengajak kepada umat untuk supaya mereka selamat di dunia dan akhirat. Dan ini bulan Muharram ini adalah peringatan dari kerja para nabi itu. Tanggal 10 Muharram inilah Allah telah menolong Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah dakwah sekian ratus tahun siang dan malam, nggak ada orang gubris, terus saja. Maka pas 10 Muharram Allah tenggelamkan seluruh orang kafir di dunia. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tinggal di dunia ini, termasuk kita. Selain keturunan Nabi Nuh sudah tenggelam semua, habis. Hanya keturunan Nabi Nuh saja yang masih hidup. Jadi kita ini semua adalah monumen-monumen dakwah. Maksudnya gimana? Kita ini bisa hidup, duduk di sini ini barokahnya dakwah ini. Karena mbah kita dulu ikut Nabi Nuh, akhirnya kita masih hidup sampai sekarang ini. Semua mbah kita dulu termasuk orang yang tidak ikut Nabi Nuh sudah tenggelam, nggak akan ada kamu itu. Jadi kamu itu ada, itu barokahnya dakwah. Barokahnya mbah kamu mau didakwahi Nabi Nuh. Maka kita ini syukur. Kadang-kadang setan itu datang kepada kita. Apa tuh hasilnya dakwah? Hasilnya dakwah ya kamu itu. Semua mbak kamu dulu nggak mau ikut Nabi Nuh. Oh, kamu nggak akan hidup di Temboro ini. Kamu bisa makan tempe, makan singkong gara-gara dakwah. Walaupun ada singkong penuh seluruh dunia, ada tempe penuh seluruh warung. Kalau mbah kamu dulu tidak mau ikut dakwahnya Nabi Nuh, kamu gak akan bisa makan. Karena kamu tidak hidup, kamu gak bisa makan. Betul gak kan? Nah, ya hasilnya dakwah itu bukan perkara kecil. Di dakwah itu ketika telah sampai ke tingkatan yang dikehendaki oleh Allah itu, oh itu melebihi bom nuklir semuanya. Kita menganggap dakwah itu ya kayak biasa ya. Jaulah, silaturahim, ngaji itu kan kayak biasa. Ini belum meletus semuanya kan. Seperti bom itu kalau belum meletus ya nggak apa-apa tuh ya, kayak kendi gitu aja. Ini sudah meletus, sak kampung ngajur semua. Begitu juga dakwah itu semuanya kan. Kelihatannya memang oleh Allah belum diletuskan ya. Kayak biasa, gelundang-gelunding kayak kendi gitu aja. Gelundang-gelunding nggak ada gunanya, nggak ada kekuatannya. Tapi di nanti semuanya kalau sudah sampai ke tingkatan yang dikehendaki Allah meletus, maka kebatilan seluruh dunia ini akan hancur semuanya. Kayak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu diperingati 10 Muharram. Jadi jangan kita menganggap dakwah ini barang kecil, keliru. Anak kecil melihat bom, apa itu? Batu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang sudah ngerti, oh ini gawat loh ini. Begitu juga amalan agama ini. Nabi Nuh telah buat dakwah ratusan tahun. Ini maghlubun fantasir. Beliau doa, ya Allah, saya ini betul-betul sudah ditindas saya. Bilalah saya ya Allah.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun hidup di muka bumi ini. Tiba-tiba orang kafir seluruh dunia tenggelam semua. Ini untuk kita memahami bagaimana kekuatan barokahnya dakwah. Karena anak-anak kecil, anak-anak kita itu di SD itu sudah diajari. Tahun 45 Amerika ngebom Jepang, kota Hiroshima, Nagasaki memet. Maka anak-anak kita itu tahunya bom atom itu hebat. Maka saya ledek itu anak-anak kecil. Bom atom itu apa tuh le? Yang betul ngerti. Bom atom ya kacang atom itu tunggale. Tunggale kacang atom mbledok tok kuwi rasa percaya. Mbledok terus itu ditulis dalam sejarah. Ya sejarah mbledok. Ini kalau menurut ilmu mustalah hadis itu mbledok itu karena tidak ada sanadnya yang jelas. Sanadnya itu cuma kira-kira jarine. Rawinya itu orang-orang kafir. Tapi ini betul kok sudah mutawatir. Alah. Mutawatir apa? Mledok-mledok iso. Tapi ini dalam Quran ini loh, ini pasti ini. Nah, ini berita dari Nabi ini pasti bahwa dengan dakwah itu tenggelam orang kafir seluruh dunia. Bukan Hiroshima Nagasaki. Ya sudah saya terima Hiroshima Nagasaki benar, terus nggak apa-apa. Tapi ini ada yang lebih gede lagi. Bomnya Nabi Nuh. Seluruh dunia tenggelam semua. Tapi yang aneh, yang beriman tidak tenggelam. Ini aneh itu. Dan juga di dalam 10 Muharram ini Allah telah tolong Nabi Musa alaihissalam. Setelah dakwah sekian lama, dan Fir'aun itu tambah hari tambah memusuhi. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di tengah lautan. Kalau zaman Nabi Nuh, Allah jadikan seluruh dunia lautan. Kalau zaman Nabi Musa, karena yang didakwai Nabi Musa tidak seluruh dunia, orang sudah berjajar-jajar kemana-mana. Yang didakwai itu orang Mesir, makanya orang Mesir aja yang dihukum, dilemparkan ke lautan. Zaman Nabi Nuh ini tidak, orang manusia di dunia masih sedikit. Manusia di dunia masih sedikit. Maka Nabi Nuh itu dakwah hampir ke seluruh manusia. Maka akibatnya seluruh manusia yang menolak ditenggelamkan semua oleh Allah. Maka 10 Muharram ini adalah bulan peringatan bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Bahwa kalau kita mendakwakan agama Allah itu dengan sabar, dengan yakin, dengan tertib. Bala in tasbiru wa tattaqu. Sabar, takwa. Syaratnya perjuangan itu diterima oleh Allah harus sabar. Sabar itu bagaimana? Orang mau, orang nggak mau, terus. Ada teman, nggak ada teman, terus. Wattaqu dan takwa. Takwa itu bagaimana? Seluruh kehidupannya ikut tertib. Jangan buat maksiat. Tertib zahir, tertib batin. Terus yang ketiga, idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Doa terus, istighosah. Doa terus, sabar dan takwa. Nah, akhirnya ditolong oleh Allah. Sebaliknya semalaikat, kalau ada 4 perkara dalam perjuangan, maka perjuangan tidak ditolong oleh Allah. Pertama ada hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun
minkum mayyuridud dunya. Ini penyakitnya perjuangan. Kalau 4 ini ada, perjuangan nggak akan berhasil. Yang pertama kali fasal. Fasal itu tidak ada keberanian untuk meneruskan perjuangan. Jereh, gak wani berjuang, gak wani korban. Wa tanazatum, kedua bertengkar. Perjuangan itu sudah bertengkar, gak akan ada berkahnya, kalah. Maka orang-orang yang suka bertengkar itu harus kita bungkem. Kamu jangan ngomong aja. Pertengkaran itu menghilangkan barokahnya perjuangan. Kemudian yang ketiga, wa'asaitum, tidak taat dengan pimpinan. Kalau perjuangan nggak mau taat sama pimpinan, sudah nggak ada berkahnya. Yang keempat, minkum mayyuridu dunya. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia. Jadi kalau perjuangan itu yang dikehendaki kemuliaan dunia, harta dunia, kedudukan dunia, maka perjuangan itu nggak akan berkah. Yang pertama kali apa? Fasal. Fasal itu tidak ada keberanian untuk meneruskan perjuangan. Yang kedua kali bertengkar. Yang ketiga kali tidak taat dengan pimpinan. Yang keempat kali menghendaki dunia. Ini perjuangan akhirnya mogok di tengah jalan, nggak bisa jalan. Tapi kalau ada yang ini ahli Badar, istastaghithuna rabbakum, istighosa, nangis waktu malam itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, semalam-malam suntuk nangis para sahabat. Terus kedua, sabar. Jangan jadi orang manja. Malam markas agak dingin dikit tuh sudah, wah kedinginan, masuk angin. Masuk angin nggak apa-apa, kalau keluar angin udah repot. Masuk angin, nyamuknya banyak. Ini kalau orang ini nggak mau sabar, ini nggak akan sukses. Terus ketiga, takwa. Takwa itu tertib, jangan buat maksiat. Jangan jauhlah dengan melirik wanita di jalan. Oh, jalannya nggak berkah nanti. Maka Subhanahu wa ta'ala, kalau tiga ini ada, selalu doa, takwa, sabar, maka perjuangan kita akan ditolong oleh Allah, sebagaimana perjuangan para sahabat, sebagaimana perjuangan orang-orang dulu. Insyaallah, malaikat. Nah, untuk itu kita latihan, malaikat, biar perjuangan kita ini barokah, biar kita mati sebagai pejuang. Barang siapa yang mati dalam memperjuangkan agama Allah, ujriya lahu amaluhu, man mata murabita ujriya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa mati dalam keadaan ribat, dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, ujriya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka dia dihitung amal terus sampai hari kiamat. Wa aminal fattan, dan nanti dikubur dia tidak akan ditanya sama malaikat mungkar nakir lagi. Malaikat mungkar nakir melihat orang yang mati dalam perjuangan itu, melihat di kuburnya, wah ini sudah mati dalam perjuangan, sudah banyak susah payah di dunia, nah jangan diganggu, sudah biar tidur aja di kuburan. Tapi kalau orang yang di dunia suka tidur aja, langsung tangi, man rabbuka, oh ngewel. Iki kowe nek muturu wis suwe ning donya, saiki gak iso turu nek kowe. Tapi nek wong niku wis akeh berjuang, sewalike malaikat izin, iki ning donya wis akeh kesele, wis ben turu wae. Naumatul arus, biarlah dia tidur seperti tidurnya temanten baru. Nah, sudah tidur enggak ditanya. Ini semua kan kalau kita mati di dalam perjuangan.
Maka semalakan ta'ala kita mau latihan berjuang, maka yang niat ini ustaz-ustaz sudah banyak belajar agama, maka mereka lah yang harus jadi sop awal. Ustaz-ustaz yang mau keluar 1 tahun silahkan berdiri ke belakang. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Ustaz-ustaz yang mau setahun silakan. Cash lo ini, cash setahun. Kemudian semalakan ini kita mau mengelirkan jamaah ke Irian. Mau mengirimkan jamaah ke Irian Jaya. Apa namanya sekarang? Papua, ya, ke Timika. Ini kita sudah ditunggu-tunggu di sana. Maka yang mau keluar ke sana 4 bulan atau 40 hari silakan berdiri. Silakan berdiri. Alhamdulillah. Tuh 2, 3. Mana yang lain? Baru 3 nih. Yang mau ke Irian, yang 4 bulan ataupun 40 hari silakan berdiri itu bareng sama Pak Arif, Pak Sobirin. Kemudian yang kemana saja 4 bulan 40 hari silakan. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa silakan berdiri ke belakang. Monggo. Nego Pak Dulgoni, Mbak Mursidi, monggo. Silakan. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa. Insyaallah kita semua niat semulakan. Sedaya itikaf insyaallah nggih. Saya itikaf. Niki supaya kita ndamel suasana Masjid Nabawi itu Mesir kita. Itikaf, itikaf ndamel adab, sundulosor, nggih. Ndamel adab-adab, ngerti kabeh balik metu no, nggih. Terus mungkin jam 3 kabeh pun tahajud kabeh nangis ning pangeran. Dalam satu hadis dikatakan, kalau ada satu kelompok manusia, ada 1 orang saja yang menangis, maka Allah akan selamatkan mereka. Jadi kita umat Islam ini sekarang di mana-mana menderita. Kenapa? Di antara sebabnya karena sedikitnya orang yang menangis untuk umat. Maka malam ini malam yang sebaik-baiknya untuk kita nangis. Insyaallah malaikat. Sekarang 3, 3, 4, 4. Apa yang kita dengar diulang. Silakan, monggo.